Semua mahasiswa itu sibuk mencari judul. Ini ada mahasiswa bimbingan akademik saya. Kemarin, ini Pak, saya sedang mengikuti mata kuliah metode biologi penelitian. Saya kirimkan 3 judul, mohon pandangan Bapak, katanya. Jawaban saya cuma singkat, semua judul yang kamu sampaikan itu sudah pernah ditulis oleh mahasiswa Fakultas Hukum, khususnya hukum pidana. Jadi sibuk dengan mencari judul. Judulnya tentang money laundering misalnya. Money laundering dalam perspektif hukum Islam. Jadi dia tidak mencari fenomena, permasalahan yang terjadi di masyarakat. Kalau dalam hukum yang harus ditemukan adalah benturan antara norma dengan fakta di lapangan. Kalau perspektifnya empiris, kalau perspektifnya normatif, harus mencari permasalahan yang terdapat dalam undang-undang, dalam putusan hakim. Apakah itu kekaburan, pertentangan, ketidaksempurnaan daripada norma. Kalau itu tidak ditemukan, maka proposal itu pasti ditolak. Jadi mahasiswa kita ini miskin terhadap pemburu masalah. Yang ada adalah banyak mencari judul daripada proposal. Judul tidak mencerminkan masalah, tapi kalau masalah itu bisa membuat judul skripsi. Jadi ini yang harus digarisbawahi. Ilmu ini saya temukan dari Pak Sumiadi. Saya dulu kan pembimbingnya Pak Sumiadi dan Prof. Jamal. Yang kamu cari itu adalah permasalahan. Kalau dalam konteks hukum, masalah yang kamu cari adalah benturan antara dasain dan dasolen. Kalau ada pergesekan antara kedua aspek itu, maka sudah pasti diterima proposal itu. Contoh, kasus malpraktek medik di Indonesia itu banyak. Tapi hanya sedikit yang diadili. Kenapa? Kan banyak itu masalah-masalah dokter itu di Loks Maweng saja lah berapa kasus yang diadili? Sedikit sekali, bahkan nggak ada. Kasusnya banyak enggak? Banyak. Apa masalahnya di situ? Kan itu masalahnya. Kasus banyak tapi tidak diselesaikan melalui proses hukum yang resmi. Banyak yang dilakukan itu adalah berdamai. Panggil keluarga pasien ataupun panggil pasien, dikasih uang. Yang penting kalian diam lah gitu kan. Ini kan masalah hukum. Karena kadang-kadang proses damai yang tidak resmi itu, para pihak tidak memenuhi kesepakatan damai tersebut. Sekarang pasien mau nuntut kemana? Kan ini masalah. Makanya lahirlah di situ dari masalah itu lahirlah sebuah judul. Judulnya apa? Bisa jadi mekanisme penyelesaian kasus malpraktek medik di Indonesia. Studi kasus rumah sakit Cut Mutia. Masalah tadi itu mengapa kasus malpraktek medik sulit untuk diselesaikan? Jawabannya cuma satu. Jawabannya nanti yang harus ditemukan adalah salah satunya faktornya adalah sulitnya mekanisme pembuktian terhadap kasus malpraktek medik. Jawaban yang kedua adalah mekanisme penyelesaian kasus malpraktek medik hanya dapat dilakukan menggunakan saksi ahli. Saksi ahlinya dari mana? Dari dokter sendiri. Bagaimana dokter bisa memberikan kesaksian terhadap teman sejawatnya, sedangkan teman sejawatnya itu adalah satu bagian, satu rumah sakit, satu alumni, dan sebagainya. Itu tidak mungkin dapat diselesaikan.
Oleh karena itu ya, KUHP khusus tentang saksi ahli itu Anda perlu pertanyakan terhadap kasus malpraktek medik. Disitulah lahir temuan Anda bahwa mekanisme penyelesaian kasus malpraktek medik tidak bisa didasarkan pada keterangan saksi ahli. Jadi masalah-masalah seperti itu yang harus ditemukan sehingga apa? Ada sesuatu yang bermanfaat walaupun kecil hasil daripada penelitian tersebut. Kalau enggak, sia-sia. Anda melakukan penelitian selama 1 semester, ketika ditanya hasilnya apa, hanya untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar sarjana hukum. Tapi tidak ada kontribusi ilmu apapun, baik secara teoritis maupun secara praktis. Kan dalam manfaat itu kan ada itu kan, manfaat penelitian itu ada manfaat secara teoritis, ada manfaat secara praktis. Nah, begitu juga dengan penelitian lainnya yang sifat normatif. Misalnya dahulu undang-undang tentang KPK menyangkut dengan kewenangan penyadapan. Ada penelitian yang sebelum undang-undang KPK itu direvisi, ada penelitian yang menyebutkan bahwa keberadaan KPK sebagai institusi penegak hukum yang posisinya sangat penting dan strategis, harus ada badan pengawasan. Itu sudah ada penelitiannya itu. Sebelum undang-undang itu direvisi. Kenapa perlu diawasi? Karena KPK ini manusia juga. Penuh dengan nafsu, penuh dengan kesalahan, penuh dengan intervensi internal dan eksternal yang akan mempengaruhi kebijakan penegakan hukum terhadap tersangka. Makanya yang terjadi apa di KPK? Ada tersangka bertahun-tahun. Statusnya tersangka tidak melanjutkan kepada tahapan berikutnya. Gimana ceritanya? Misalnya saya penyidik KPK menetapkan Danar tahun 2014 menjadi tersangka, sampai tahun 2020 masih tersangka. Adil nggak bagi si Danar sebagai tersangka itu? Nggak adil. Makanya harus ada lembaga pengawasan. Harus ada kewenangan untuk menghentikan perkara, yaitu SP3. Tetapi kan ide-ide ini, hasil penelitian ini kan ditolak sama aktivis anti korupsi. Karena dianggap itu melemahkan KPK. Padahal fakta yang ditemukan bahwa banyak sekali tersangka yang ditetapkan tanpa ada kejelasan sama sekali. Bertahun-tahun statusnya menjadi tersangka. Ditanya kenapa tidak dilimpahkan perkara itu? Ternyata penyidik KPK tidak mempunyai alat bukti yang cukup. Sehingga tidak mungkin dilimpahkan ke tahap penuntutan. Ditolak sama jaksanya. Nah, bagaimana nasib orang yang si tersangka itu? Dia sudah diberhentikan dari jabatannya, menjadi stigma negatif di kalangan masyarakat, dijauhi teman dan kolega. Itu kan hak asasi yang dilanggar. Nah, jadi sebagai peneliti Anda harus menemukan masalah-masalah seperti itu. Itu di dalam undang-undang KPK. Jangan masalah yang ditemukan itu berulang-ulang. Ini ada mahasiswa saya yang sudah sidang meneliti tentang pasal 44. Penghapusan pidana karena yang bersangkutan sakit jiwa. Penyakit sakit jiwa itu kan banyak. A, B, C, D misalnya. Yang satu meneliti penyakit A, yang satu lagi penyakit B, yang satu lagi penyakit C. Ini penyakit jiwa tadi nih, yang menghilangkan hukuman. Yang satu lagi penyakit D. Cuma dalam penelitian itu yang digunakan cuma satu pasal kan? Pasal 44 itu kan? Apapun jenis penyakitnya. Itu kan meneliti hal yang sama. Karena pasti kita lari kepada pasal 44. Dan itu, saya katakan sering ini,
apapun jenis penyakit jiwanya, yang penting kita akan menganalisis pasal 44. Dan itu sudah diteliti oleh mahasiswa lainnya. Dan saya tidak mau kita membahas itu berulang-ulang, pasal 44. Cuman masalahnya adalah ketua bagian sudah menyetujui. Dosen wali sudah menyetujui. Ketua bagian sudah menyetujui. Pembimbing kedua sudah menyetujui. Saya pembimbing pertama mungkin nggak menolak. Nggak mungkin saya bisa menolak, kan marah-marah mahasiswanya kalau kita tolak, dibilang Pak Hatta kejam lah. Padahal saya katakan, judul yang kamu sampaikan itu, masalah yang kamu angkat dalam proposal itu, sudah pernah diteliti orang lain. Walaupun jenis penyakit jiwanya berbeda, tetapi tetap kita akan masuk ke ranah pasal 44. Karena penghapusan hukuman terhadap terdakwa yang mengidap penyakit jiwa adalah tetap pasal 44. Mau nggak saya kasih masalah yang baru tentang pasal 44 itu, saya katakan. Apa Pak katanya? Kalau penetapan seseorang yang sakit jiwa itu sehingga dihapuskan hukumannya itu kan di pengadilan. Ya kan? Putusan pengadilan lah yang menetapkan bahwa yang bersangkutan itu gila dan tidak bisa dihukum. Bisa nggak kamu temukan satu fakta, satu dalil, satu teori bahwa penetapan itu ya jangan sampailah di pengadilan, lama sekali. Setidaknya itu ditetapkan oleh penyidik saja. Panggil saksi ahli dokter jiwa pada proses penyidikan, periksa ini si tersangka ini. Ada nggak dia mengidap penyakit jiwa? Diperiksalah kan. Keluarlah hasilnya. Oh, yang bersangkutan ternyata mengidap penyakit jiwa A. Saya nggak hafal nama penyakitnya karena susah. Oh, langsung penyidik menghentikan kasus kan, SP3 gitu kan. Karena apa? Yang melakukan pembunuhan ini ternyata mengidap penyakit jiwa. Akhirnya apa? Dikembalikan untuk disembuhkan. Nanti ada penampungnya kan gitu. Karena yang selama ini hukum KUHAP kita mengatur itu adalah yang menetapkan pengadilan. Coba Anda bayangkan polisi harus melakukan penyidikan, memanggil saksi, mengumpulkan bukti, kemudian jaksa penuntut umum dia melakukan nyusun surat dakwaan, kemudian menuntut dan sebagainya, sampai di pengadilan dibebaskan. Untuk apa capek-capek itu? Ya kan? Jadi logika hukum peneliti seperti inilah yang dibutuhkan. Dia mampu menemukan sesuatu yang sifatnya praktis, yang mudah dilakukan, kemudian itu mungkin untuk diterapkan di Indonesia. Kalau kami kuliah di luar negeri sering ditanya, yang kamu temukan ini bisa nggak diterapkan di negara Anda? Oh bisa. Nah, jadi sifatnya itu adalah manfaat yang praktis. Oke ya, ini karena Zoom kita cuma sampai kepada 40 menit. Ini mungkin ada waktu sekitar 4 menit lagi. Nanti pada pertemuan berikutnya saya akan cross check ya. Ini kan proposal sudah mulai dibuat ya. Ya, Danar. Iya, Pak. Masing-masing mahasiswa sudah mempunyai proposal ataupun gambaran proposal. Nanti pada pertemuan berikutnya saya akan mengecek proposal Danar. Itu masalah yang diangkat itu apa. Dan begitu juga mahasiswa lainnya. Jadi kita ini harus mulai berubah ya untuk membuat proposal yang baik, yang berkualitas. Sampai saat ini saya 2018 aktif setelah menyelesaikan S3, baru satu mahasiswa yang saya temukan skripsinya itu bagus. Saking bagusnya itu saya sangat mengapresiasi dia. Saya tawarin dia S2. Kemudian penemuannya itu saya publikasi di Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta II. Dan skripsinya itu saya tawarin untuk dicetak buku. Namanya Fitriani, orang Losukun. Tapi semua tawaran saya itu ditolak sama dia. Karena apa? Dia setelah S2 itu sangat stres sekali, berat badannya turun. Jadi sekarang dia sedang
program untuk memberatkan berat badannya meningkat gitu kan. Itu satu-satunya mahasiswa yang sampai saat ini saya betul-betul, saya masih SMS dia itu, Pit, itu skripsinya bisa nggak saya bukukan? Oh dia enggak ini, enggak, aduh jangan deh Pak. Ya saya pembimbing juga enggak bisa memaksa, apalagi mencuri hasil karyanya itu kan. Dia menyangkut dengan forensik, khusus terhadap bedah mayat. Jadi kita dosen ini yang bagus-bagus gitu kita apresiasi. Saya katakan ke dia, saya bisa kirim kamu S2 ke Malaysia. Saya bisa rekomendasikan dengan profesor saya di sana, saya bilang. Nanti menyangkut dengan pembiayaannya, saya bisa kasih strateginya. Nah, tapi dia tidak siap. Nah, kemarin saya SMS, saya cek dia, kamu sedang apa kegiatan? Oh, saya sudah kerja Pak, katanya. Jadi semua proposal saya ke dia tolak semua. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi bagi saya sebagai pembimbing, mungkin model pembimbing beda-beda, tidak sama. Tapi bagi saya adalah temukan permasalahannya, kemudian cari metodologinya, landasan teoritis yang baik, analisis pembahasan, kemudian baru nampak di hasilnya. Kalau di disertasi kan temuan, kalau kita hasil analisisnya apa. Jangan skripsi itu berangkat dari asumsi. Asumsi itu kecurigaan, bahaya lagi kan. Jadi skripsi itu tidak boleh berangkat dari asumsi, apalagi kecurigaan. Karena itu belum tentu benar. Kalau permasalahan itu sudah pasti benar, ada masalah. Ini ada asumsi ini, ada tesis S2 yang saya uji di program Magister Fakultas Hukum itu, dia berangkat dari asumsi. Misalnya Danar membaca koran, kemudian di koran itu tentang inilah, bahwa Kota Lok Sumawe mendapat peringkat Adipura misalnya. Lantas Danar mengatakan, alah ini kan hasil suapan. Makanya mereka dapat penghargaan itu. Pasti dia ada kasih duit untuk tim seleksi kan gitu. Kemudian Anda menulis skripsi bahwa dalam pemberian penghargaan Adipura terdapat diduga adanya korupsi. Suap misalnya, ada yang suap. Waktu Anda lakukan penelitian dan sebagainya, kemudian hasil penelitian Anda menemukan, oh ternyata tidak ada suapnya. Pemberian Piala Adipura itu sudah sesuai dengan mekanisme yang ada. Itu bukan penelitian, itu sampah itu. Karena Anda berangkat daripada kecurigaan. Kalau seperti itu, enak sekali membuat satu penelitian. Anda berdiri saja di mana-mana, oh ini kantor PLN nih, oh PLN ini korupsi ini. Anda pergi ke polisian, oh polisi ini korupsi ini. Anda buat penelitian. Oh, enggak bisa seperti itu. Kalau Anda berangkat dari masalah, Anda pasti menemukan data dan informasi. Anda cari itu masalahnya apa, dari mana sumbernya, siapa yang melakukan. Tapi kalau dari asumsi tidak, itu subjektif Anda sendiri. Makanya dalam pengujian S2 tempo hari, saya 3 orang penguji, saya, Dr. Nazarudin, Dr. Yulia, itu menolak semua. Karena dia berangkat dari asumsi. Kalau misalnya temuannya, oh ternyata ditemukan bahwa Kota Lok Sumawe tidak melakukan suap, wah itu bukan penelitian. Nah, oke.